Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para pemirsa, para penonton setia, dan juga para netizen, subscriber dari Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga para penonton setia dari Padepokan Gaul semuanya mendapat kewilujengan, kesehatan, kenikmatan, beserta rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, para pemirsa, kita akan sapa dulu para penonton kita yang dari Nusantara, baik dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua, Pulau Bali, dan juga Nusa Tenggara. Dan juga tak lupa kita sapa juga penonton kita yang sudah sering membeli produk-produk dari Al Husaini yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nursaini Nirwana, dan dari Nusantara sendiri. Semuanya semoga saja merasakan manfaat dan mendapatkan perubahan demi perubahan sehingga menjadi lebih baik. Dan kita akan sapa yang di luar negeri, yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Singapura, yang di Korea, yang di Cina, Macau, yang di Jerman, yang di Venezuela, yang di Turki, yang di Arab Saudi, yang di Dubai, semuanya tak lupa kita sapa. Semoga saja para penonton tetap setia, tetap semangat, dan juga tetap berusaha belajar memetik sebuah pesan yang disampaikan oleh salah satu yang masuk begitu. Dan alhamdulillah para pemirsa, kali ini dari Padepokan Gaul akan membuat salah satu konten yang agak menarik. Ada sebuah bukit pemirsa yang akan saya akan bercerita sedikit. Dulu di era kerajaan zaman Majapahit, atau yang sering disebut oleh Mbak Yasin itu era keemasan dari kerajaan Nusantara II, yaitu era Majapahit. Itu kan Majapahit sendiri kan mempunyai ya sumber alam dan juga hasil-hasil lainnya lah. Intinya kekayaan, kenyamanan, semuanya itu punya. Dan kali ini mohon izin pemirsa dari Padepokan Gaul akan membuat salah satu konten, yaitu tentang sebuah bukit. Yang bukit itu ada sebuah tugu batu, dan tugu batu itu dipercayai bahwa salah satu bukti ataupun petilasan dari era keemasan Nusantara II, yaitu era keemasan kerajaan Majapahit pemirsa. Dan kita akan ungkap dari sisi gaibnya, hal ihwal apakah yang akan bisa kita petik dari konten kita kali ini. Alhamdulillah, kali ini saya masih ditemani mediator kita, Mas Hamid. Gimana Mas Hamid kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oh. Ngomong-ngomong ini Mas Hamid, Mas Hamid sendiri dulu sering mendengar tidak kisah-kisah tentang Nusantara II, yaitu Majapahit gitu. Sering mendengar tapi sedikit. Oh, sedikit. Ya. Dan juga dulu waktu zaman-zaman sekolah begitu ya. Gitu pemirsa, kita ditemani Mas Hamid, dan alhamdulillah kita akan membuat video itu. Dan juga doakan pemirsa, semoga kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir nanti, tidak ada halangan suatu apapun yang berarti. Begitu pemirsa, mohon izin langsung saja Mas Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Jasad ini tidak ada apapun, tidak berada ke jasad ini. Jasad ini otomatis tambah kuat ketika penyusup yang masuk
otomatis langsung meledak terlempar ke neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta salah satu gaib yang diizinkan untuk hadir dan bercerita tentang hal ihwal sebuah bukit, yang dimana bukit itu ada sebuah petilasan ataupun tugu dari kerajaan Majapahit terdahulu yang diizinkan untuk hadir dan bercerita. Apabila penyusup yang masuk otomatis meledak terlempar ke neraka jahanam. Jadi yang masuk otomatis yang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ngecil energinya bersih tanpa meracun masuk. Allah. Selamat malam. Selamat malam. Golongan apa ini yang masuk? Saya golongan jin. Oh, golongan jin. Oh. Assalamualaikum. Saya belum Islam. Oh, Anda belum Islam. Ya, mohon maaf. Diizinkan berjuang dulu. Oh. Tapi Anda itu sudah mempunyai stempel perintah begitu ya? Ya, betul. Oh, ya, nggak apa-apa. Terus ini, mohon maaf. Tadi maksud hati saya itu menghadirkan salah satu gaib yang diizinkan untuk hadir ke sini dan juga diizinkan untuk bercerita tentang hal ihwal sebuah bukit, yang dimana bukit itu terdapat sebuah tugu ataupun petilasan dari era Majapahit terdahulu. Wah, Anda yang hadir, Mas. Ya, saya salah satu penjaganya. Betul itu, Anda tidak berbohong. Kalau berbohong apa resikonya? Otomatis langsung tubuhmu terpotong-potong. Allah, Sallallahu Muhammad. Sebentar ya, saya proteksi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya usah minta. Allah. Jika yang masuk ini penyusup, otomatis langsung tertebal semuanya dari badannya semuanya. Allah. Alhamdulillah, mohon maaf Mas kalau saya kurang sopan, karena di alam gaib itu banyak tipuan dan juga banyak penyusup begitu ya Mas. Ya, benar sekali. Oh iya Mas, mohon maaf, tadi Anda bilang ada golongan jin. Anda itu punya nama apa tidak, kalau boleh tahu? Saya punya. Lebih keras sedikit boleh Mas suaranya. Ya, saya punya nama. Nama panggil saja. Mas aja. Mas Gangga. Mas Gangga. Begitu ya. Oh ya, itu nama Anda. Terus ini, kalau di dunia manusia dan di dunia gaib, Anda itu berumur itu sudah berapa tahun kalau boleh disebutkan? Untuk saya sendiri di umur gaib sekitar 6.000 tahun. Oh. Nah, kalau di dunia manusia ya sekitar 50-60-an tahun. Oh. Berarti ada termasuk salah satu gaib yang tahu juga dong, kalau saya boleh sebutkan ini ya, tentang hal ihwal sosok beliau seorang raja dan juga sekaligus kekasih Allah yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam begitu. Ya. Dan Anda hidup itu sebelum zaman Nabi Sulaiman atau sudah? Ya, kurang lebihnya pada waktu hidupnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh gitu ya. Oh ya Mas, maaf, ngomong-ngomong, Anda ini perlu suguhan apa tidak? Ya, terserah kamu saja. Oh ya, terus ini suguhannya yang paling disukai itu apa? Minuman, kopi, rokok? Kalau untuk saya sendiri, biasanya di sana ya kalau
makan ya sewajarnya saja. Kalau untuk minuman ya kopi saja. Makanan juga ini mau. Ya silakan. Ya sudah, saya mintakan, ya Allah saya minta makanan dan juga minuman ala Mas Gangga beserta rokok semuanya hadir di sini. Allah Shallallahu alaihi Muhammad komplit yang disukai semuanya berada di depannya, tidak habis-habis. Terima kasih. Ya sama-sama. Alhamdulillah. Monggo kalau mau makan minum dulu gak apa-apa. Biar tidak terlalu tegang begitu. Oh iya. Terima kasih. Ya sama-sama. Sambil ngerokok sambil ngopi ya. Ya. Tadi Anda itu memegang begini, itu memegang apa Mas? Senjata atau apa? Ya tombak sama perisai. Oh gitu. Anda itu berarti tiap waktu itu memegang senjata itu ya? Ya karena saya sendiri tugasnya paling depan untuk di daerah kerajaan di situ. Oh begitu. Iya Mas. Iya. Terus ini Mas, sebelum kita membahas tentang inti pokok permasalahannya, dulu Anda itu tinggalnya asli memang di situ atau di tempat lain? Kalau boleh saya tahu dan Kalau boleh untuk diceritakan. saya sendiri, tempat tinggalnya di sekitar situ. Tapi pada waktu kerajaan itu runtuh, berubah menjadi goib. Yang mulanya di sekitar situ, digeser lebih ke depan lagi. Di daerah bukit yang kamu maksud tadi. Oh begitu. Awal mula saya, dari awal saya memang bertugas di situ. Yang mulanya saya seperti kamu dan menjadi goib. Oh begitu. Ya, saya maksud benar, saya maksud. Dan itu tidak perlu saya jelaskan begitu ya? Ya, kamu maksud sendiri apa yang saya katakan. Iya. Terus ini Mas, dan dulu apakah benar di situ salah satu pusat dan juga ada sebuah tugu yang memang itu identitas dari kerajaan Majapahit di waktu itu? Kalau saya untuk tahu. yang kamu maksud itu benar, tapi kalau untuk pusatnya bukan di situ. Saya hanya menjaga. Yang namanya dulu kerajaan Majapahit kan megah, besar, dan berhektar-hektar. Untuk saya sendiri di bagian samping lah, bisa dikatakan samping. Untuk kerajaan-kerajaan Majapahit itu, untuk yang pusatnya ada yang menjaga lagi. Tapi kalau untuk saya sendiri ditaruhlah di bagian samping kerajaan Majapahit itu sendiri yang menjaga hal yang berharga lah. Oh begitu. Dari kerajaan itu. Ya. Ya apa-apa sambil ngopi lagi, sambil makan lagi juga boleh. Terus ini Mas, ya apa-apa ya sambil ngobrol makan. Ya. Yang penting saya tidak mengganggu. Tidak mengganggu, tenang saja. Iya. Masih banyak pasukan-pasukan yang lainnya di sana. Ya kebetulan saya yang diizinkan untuk ke sini. Oh begitu. Terus ini mohon maaf kalau saya boleh tahu dan saya diizinkan untuk bertanya bahwa bukit yang saya maksud ini Mas, ini kan untuk sekarang dikuasai oleh golongan manusia. Apakah memang benar di bukit itu tersimpan sesuatu hal yang berharga dan boleh disebutkan? Apabila boleh disebutkan, dan kalau misalkan tidak boleh disebutkan, jangan disebutkan gitu. Ya,
Saya jelaskan sedikit saja. Yang boleh saja. Untuk yang kamu maksud, barang yang sangat berharga tadi, untuk yang saya jaga, itu memang ada. Benar ada. Tapi untuk benda berharga yang saya jaga, kemunculannya menunggu dari sosok beliau, Sang Hyang Nucahyani Nirwana. Tapi untuk bagian yang manusia, itu memang sengaja adalah utusan dari golongan cahaya yang membisiki dari seseorang itu, menunjukkan jalan, menunjukkan bahwa benar ada barang berharga yang bisa digunakan untuk masa pemerintahan ini. Oh, gitu. Tapi barang yang saya jaga sendiri, keberadaannya sangatlah dalam untuk dijangkau manusia sekarang. Belum waktunya. Ya untuk bagian manusianya itu sendiri, itu hanya sebatas pemerintahan di sini saja. Hanya kecil. Tapi untuk yang saya jaga, ya saya sebutkan tadi, belum waktunya. Karena dari barang itu sangatlah dalam. Dan untuk perintah keluar juga belum ada perintah tugas. Seperti itu. Oh, begitu ternyata ya. Ya, kalau boleh saya ulangi begini ya, ini kan saya siarkan untuk golongan manusia, Mas. Saya boleh sebutkan, saya boleh ulangi begini ya, hal ihwalnya. Ternyata di bukit itu memang benar adanya suatu barang yang berharga, dan juga barang itu memang salah satu peninggalan era kejayaan dari Nusantara II, yaitu Kerajaan Majapahit, begitu. Dan di situ memang tertancap sebuah tugu ataupun identitas dari Kerajaan Majapahit terdahulu, gitu. Untuk tugu sendiri, awal mulanya itu ya tertanamlah, tertimbun dari bukit itu sendiri, dari tanah-tanah itu sendiri. Tapi dari kami sendiri kan ditugaskan lah, sama tidak perlu saya sebutkan lah, untuk menunjukkan lah bahwa identitas itu sendiri itu ada, dan kami sendiri ditugaskan sedikitlah supaya tugu itu sendiri muncul sedikit, biar supaya diketahui manusia bahwa kerajaan dulu itu memang benar-benar ada di daerah situ. Oh, begitu. Hanya sebatas itu saja. Supaya manusia-manusia di sekitar situ, ya di sekitar situ kan banyak dari golongan-golongan yang sudah dikuasai golongan hitam. Dan maksud dari kami kan menunjukkan kepada daerah itu sendiri bahwa sejarah Kerajaan Majapahit itu memang ada, tapi tidak perlu dibesar-besarkan dan diyakini, bahkan dianggap keramat. Oh, begitu. Ya, mohon maaf. Kalau boleh saya ulangi tadi. Anda tadi kan bilang atau menyampaikan kepada saya, di situ banyak golongan manusia yang dikuasai golongan hitam, tanda kutip, begitu ya. Nah, mereka yang di sana itu seolah-olah Anda bilang tadi, seolah-olah membesar-besarkan dari era kejayaan Majapahit terdahulu, dan mereka juga merasa begitu ya. Mereka salah satu ini dari Kerajaan Majapahit, begitu. Dan padahal sebenarnya mereka sendiri itu aslinya apakah ada dari darah keturunan dari Kerajaan Majapahit apa tidak, Mas? Kalau untuk golongan manusia-manusia yang sudah diselimuti golongan hitam, sama sekali setitik, setetes darah pun tidak ada dari golongan
golongan dari Raja Majapahit yang terdahulu. Oh, Untuk begitu. mereka sendiri, Heeh. golongan hitam di dalam tubuhnya sendiri kan sudah kental sekali, sudah banyak sekali. Dan dari situ bisikan golongan hitam sendiri kan banyak. Seakan-akan golongan cahaya yang bisik-bisiki untuk apa namanya, beribadah ke Allah itu kan ditutupi semua. Iya, benar sekali. Karena Dan anehnya tujuan kami kan seakan-akan ya hanya sebatas memunculkan gapura lah, gapura saja. Iya. Tujuan kami kan hanya sebatas ya bahwa di situ itu ya memang ada. Iya, benar. Hanya sepatu dihormati saja lah, sopan santunnya dipakai. Iya. Tapi untuk dikeramatkan, kan malahan dari golongan-golongan itu kan tidak sedikit lah, banyak sekali yang mengeramatkan bahwa itu kerajaan Majapahit yang bisa mengabulkan dari doa-doa mereka. Oh, begitu ternyata. Gak apa-apa Mas, sambil minum lagi. Makan lagi gak apa-apa kalau mau makan. Oh iya Mas, tadi Anda juga bilang dari bukit itu sendiri kan ya sebuah barang berharganya sangat dalam ya. Dan itu kemunculannya nanti Anda bilang itu menunggu beliau. Beliau siapa yang Anda maksud? Ya beliau Sang Hyang Nucaya. Loh, barang berharga itu sendiri kan mutlak milik beliau Sang Hyang Nucaya. Oh begitu. Ya jika ada seseorang ahli spiritual yang pengen mengambil lah, ya bagi golongan kami tugasnya ya membunuh saja dari golongan itu. Begitu. Seandainya dia bisa mendapatkan sekecil apapun itu yang dianggap berharga dan bernilai dari sesosok manusia itu semuanya tipuan dari golongan iblis. Oh begitu berarti. Iya. Dan untuk manusia yang menganggap bahwa di bukit itu ada barang berharga, itu sendiri kan sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masa pemerintahan yang sekarang, untuk membangun apa ya? Membangun untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Iya, demi kemajuan bangsa negara begitu ya. Untuk pro dan kontra itu ya, Mas, pasti itu ada. Dan tugas kami itu sendiri salah satunya kan ya seperti itu. Dibantu sama golongan cahaya. Oh iya. Dari golongan manusia itu sendiri mengetahui bahwa di bukit itu sendiri ada barang berharga yang berguna bagi pemerintahan masa sekarang. Itu sendiri kan tidak semerta-merta langsung tahu keilmuan teknologi dari sekarang. Tapi dari segi ruh orang itu kan sedikit banyaknya dibisik-bisiki dari golongan cahaya. Ditunjukkanlah, dikasih bisikan yang baik bahwa di tempat situ bisa digunakan untuk pemerintahan sekarang, untuk kemajuan negara ini ke depannya. Ya tidak beda jauh sama keputusan pemerintahan yang sekarang. Yaitu kan ya banyak pro kontranya. Tapi golongan cahaya, golongan jin muslim yang sudah ikut beliau kan tugas berjuangnya kan seperti itu. Melawan dari segi manusianya sendiri maupun melawan dari segi gaib yang menghalang-halangi untuk kemajuan dari Nusantara ini. Oh begitu. Berarti Nusantara ini memang salah satu negara yang diberkahi oleh Allah begitu ya memang Mas. Ya, benar sekali. Banyaklah memang
pemirsa yang sudah diceritakan, yang diungkap oleh Mbak Yasin sendiri itu tentang Nusantara banyak sekali. Ya kita sebagai warga ataupun penduduk dari Nusantara ya patutnya selayaknya ya kita harus menghargai dari bumi Nusantara dan juga mensyukuri nikmat dari Allah seperti itu. Dengan cara apa mensyukurinya? Ya selalu berusaha berbuat baik dan juga selalu berusaha beramal baik gitu pemirsa. Terus ini Mas ngomong-ngomong, loh kenapa ada ini membawa senjata lagi? Tidak apa-apa. Sedikit banyaknya banyak serangan di sini. Oh begitu. Suasananya sudah tidak kondusif. Oh begitu ya. Ya sudah. Saya serangannya otomatis dikembalikan kepada pengirimnya kekuatan 600 juta kali lipat. Allah kembali pada mereka. Shallallahu alaihi Muhammad. Mas Gangga ini otomatis menjadi peras lagi. Seluruh yang dikirimkan, yang diserang semuanya hancur. Allah. Bagaimana Mas? Alhamdulillah sudah begitu. Ya alhamdulillah. Oh iya ada Mas. Saya mau tanya sedikit. Kok Anda ini masih mendapat perintah belum langsung muslim untuk sekarang? Itu bagaimana ceritanya kalau boleh saya tahu? Ya mungkin belum waktunya saja. Oh. Semua itu sudah pindah Allah. Begitu. Dan Anda mendapat perintah ini sudah lama? Sudah lama sekali. Semenjak kerajaan nyata menjadi gaib, saya masih menjaga apa yang saya jaga semenjak saya masih nyata. Gitu. Terus maksud saya perintah ini kan Anda belum muslim. Belum. Masih perintah ya stempelnya. Itu yang memberi perintah stempel itu siapa? Beliau? Atau siapa? Dari malaikat beliau sang yang jauh. Oh begitu. Dan ini perintahnya sudah berapa lama? Kalau untuk perintah muslim loh ya yang saya tanyakan, belum muslim itu. Untuk perintahnya sudah sekitar 3.000-an tahun. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Semenjak kerajaan itu belum berdiri. Oh iya. Terus ini Mas, ngomong-ngomong, nanti tadi kan Anda bilang kemunculannya menunggu beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Dan tadi Anda juga bilang seorang manusia yang mengetahui bahwa di situ ada barang berharganya itu dibisiki oleh golongan malaikat ya. Ya benar sekali. Putih. Dan itu golongan putih itu membisikkan kepada manusia bahwa nantinya itu biar bisa dimanfaatkan untuk pemerintah sekarang. Oh iya ngomong-ngomong ini, apakah pemerintah sekarang nantinya akan mendapatkan dari barang itu juga dimulai? Ya kalau untuk pemerintahan sekarang kan sudah saya sebutkan tadi, yang didapatkan kan hanya yang di atas saja. Untuk yang saya jaga itu mutlak untuk beliau. Oh gitu. Dan untuk yang di atas itu kan yang bisa digunakan lah untuk masa pemerintahan sekarang, untuk membangun dari Nusantara ini, terutama yang berguna untuk di sekitar situ, di wilayah-wilayah terdekat situ. Bahkan dari hasil yang nantinya bisa didapatkan pemerintahan kan bisa digunakan untuk membangunlah fasilitas yang berguna untuk kedepannya nanti. Untuk mempermudah lah bagi masyarakat nanti. Ya. Oh iya Mas, sambil minum lagi toh kalau mau minum, mau makan. Ya tidak terlalu. Gimana? Saya biasanya tegang. Oh gitu. Iya. Ya kalau ketemu saya jangan tegang-tegang amat lah. Saya orangnya itu cengengesan soalnya. Ya saya tahu. Tidak apa-apa, emang watak kamu kan seperti itu. Oh iya kalau Anjenian juga tahu. Oh iya ngomong-ngomong ini,
Tadi Anda hadir ke sini, apakah panjenengan juga itu yang terkuat? Apa masih ada yang kuat lagi di sana? Kalau untuk yang terkuat, yang saya jaga itu emang benar. Oh. Tapi untuk daerah yang saya jaga, Sebentar, mohon maaf. Golongan Anda loh, golongan Ya. jin Anda yang terkuat. di daerah saya itu kan besar sekali. Di daerah yang saya jaga sendiri, benar. itu saya yang paling kuat. Tapi di kerajaan itu sendiri kan masih ada yang paling kuat. Oh, begitu. Iya, ya. Saya maksud kalau sudah begitu. Yang kamu panggil tadi kan untuk barang berharga yang di bukit itu. Dan saya pun kan yang menjaga di barang berharga yang di daerah situ. Iya, makanya benar. saya yang terkuat diizinkan untuk kesini. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Terus ini Mas, Anda ini kan belum Muslim. Ya, Itu langsung dimuslimkan apa bisa apa bagaimana? kalau itu sendiri saya perlu izin dari golongan cahaya dari beliau Sang Hyang Cahaya. Oh, gitu. Apakah saya sudah diperbolehkan ikut? Apakah belum? Ya sudah, kalau begitu dicoba saja meminta izin supaya ya kalau memang diizinkan ya nggak apa-apa, kalau memang belum ya nanti tunggu saatnya begitu. Terima kasih. Ya, saya diizinkan untuk masuk ajaran beliau Sang Hyang Cahaya. Oh, begitu. Mengikuti amalia seperti kalian-kalian. Ya. Teman-temannya yang masih di sana kalau memang ada yang sudah waktunya semua, panggil semua sekalian begitu ya. Sudah. Ya Nanti sudah. yang lainnya biar saya saja yang bertugas. Ya nggak apa-apa. Ya sudah, sekarang ikuti kata-kataku ya Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi Astagfirullah Rabbi. min kulli dzambin wa atubu ilaih. Min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya wassalamu. Tambah lafaz awas semakin jelas, semakin terang, semakin dalam masuk. Allah. Sudah berbohong, berdusta atau berianat atau pura-pura atau masuk asal terpotong-potong, meledak terlempar ke neraka jahanam. Allah. Syariat Islam komplit semuanya masuk. Allah. Dan juga seluruh kelemahan dari beliau yang boleh diamalkan masuk semuanya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang menjadi sejuk, fresh, damai, nyaman, semuanya komplit itu. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, Saya sama-sama. diizinkan untuk mengikuti amaliah dari beliau Sang Hyang Cahaya. Sudah sekian tahun saya menunggu agar lengkap ikut amaliah beliau Sang Hyang Cahaya. Terima kasih dari keilmuan saya sudah terupgrade semuanya. Dari senjata saya sudah canggih semuanya. Sudah terupgrade keilmuannya semua. Ilmu ibadah, ilmu perang, ilmu pengobatan semuanya sudah masuk ke tubuh saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh iya Mas, ngomong-ngomong, setelah Anda ini Muslim, tugas Anda apakah masih berada di sana? Alhamdulillah masih sama. Sampai nanti tugas yang saya emban terlaksana lah.
iya begitu ternyata. Ya semangat ya Mas, tetap berusaha belajar istiqomah begitu Iya. untuk melaksanakan amaliyahnya. Oh iya Mas, mohon maaf, satu pertanyaan lagi ya sedikit ini. Untuk yang tadi kan Anda bilang di sana itu dikeramatkan. Dari golongan manusia itu banyak sekali yang mengeramatkan tempat itu berarti. Banyak sekali. Bukan hanya di situ saja. Tapi di sekitar situ kan banyaklah tempat-tempat pemujaan yang dianggap sesepuh dari daerah-daerah masing-masing daerah itu. Padahal itu kan bukan seperti itu kenyataannya. Itu kan ya hanya sebatas bisikan iblis yang dipercayai manusia saja dan meluas kemana-mana. Oh iya benar. Terima kasih Mas ya atas waktunya. Anda sudah izinkan hadir ke sini berbicara tadi panjang lebar tentang hal ihwal sebuah bukit tadi yang saya maksud juga sudah. Oh ya Mas, ngomong-ngomong ini. Ya justru saya yang sangat berterima kasih. Semuanya emang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi berkah saya dipanggil ke sini. Yang mulanya saya hanya berjuang kan, saya sudah diizinkan untuk masuk Islam sepenuhnya. Dan ikut amaliyah seperti kalian-kalian ini. Iya Mas, sama-sama. Oh iya, apakah ada pesan bagi golongan manusia Mas yang misalnya ini yang banyak mengaku itu entah keturunan lah, entah mempunyai darah dari seorang prabu atau seorang apalah, seorang apa begitu. Apakah ada pesan-pesan atau apa yang disampaikan orang-orang yang belum mengetahui jati dirinya seperti apa dan menganggap bahwa dirinya ini titisan raja-raja yang terdahulu. Sebaiknya kalian ya sadar saja, mentobati diri kalian. Justru kalian-kalian yang menganggap bahwa kalian ini titisan dari raja-raja terdahulu, sama sekali tidak ada setetes darah dari tubuh kalian. Pesan saya ya, semoga kalian mendapatkan setitik cahaya supaya kalian bisa bertobat. Untuk yang sudah ikut jalur dari beliau, ya istiqomahkan saja. Tidak lama lagi. Gitu. Anda sudah memberi bocoran tadi tidak lama lagi begitu ya prosesnya. Ya, terima kalian kasih. Akan mengetahuinya. Ya, segala Mas. cobaan yang kamu lalui ya sabar dan ikhlas saja. Istiqomah saja sama amaliyah kalian. Iya. Sesuai dari tingkatan kalian masing-masing. Iya Mas, kita tetap sama-sama mensupport walaupun Anda bertugas dalam gaib, kami di nyata ya kita sama-sama berjuang dalam rangka menaati perintah Allah begitu ya Mas. Iya. Mau melanjutkan tugasnya lagi? Iya, alhamdulillah. Oke, ya sudah, monggo, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Kalau mau melanjutkan perjuangannya, monggo laksanakan ya. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat Mas Amin. Alhamdulillah pemirsa, penonton, tadi kita sudah melaksanakannya dan alhamdulillah diberi kelancaran. Semoga para penonton menonton tayangan ini diulang-ulang dan juga mendapatkan kepahaman sehingga apa yang perlu kita lakukan, kita perbaiki itu seperti apa. Dan semoga saja para pemirsa yang sudah sering membeli air zam-zam yang sudah disediakan oleh beliau
Dan juga yang kemarin tanya sama saya, sama Mas Kumal, Mas Pucung, dan lain-lain tentang salam 12 tetes itu apa, kemarin itu sudah saya jelaskan pemirsa gitu. Dan misalnya pemirsa mau menyemprotkan di wajahnya seperti ini juga bisa gitu, nanti rasanya adem. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, tutur kata, salah tingkah, salah ucap, semuanya itu dari kami yang bodoh di sini ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, ada kebaikan yang hakiki, itu mutlak dari Allah. Sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.